Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya ya, Bang Paul di channel Paul Kendal ya. Jadi sekarang ini saya mau membuat lagi deterjen cair teman-teman, atau sabun cair ya, sabun untuk mencuci pakaian. Masih banyak sekali ya dari teman kita yang masih kebingungan ya, atau yang mendapatkan kendala ya, beberapa masalah saat membuat sabun cair ya. Ya nanti di sini teman-teman bisa disimak lagi ya, kekeliruannya apa atau salahnya di mana ya. Jadi di sini nanti teman-teman bisa disimak ya. Jadi yang belum bisa juga untuk membuat sabun cair boleh disimak juga ya, supaya nanti teman-teman bisa membuat sabun sendiri. Jadi tidak perlu membeli di warung teman-teman. Ini di sini insya Allah lebih hemat biaya, karena ini bisa jadi 20 sampai 25 liter ya. Jadi untuk habisnya berapa itu tergantung daerah masing-masing sebenarnya teman-teman ya, karena tiap daerah tuh berbeda-beda ya harga bahannya. Jadi tidak bisa dipastikan teman-teman. Oke ya, pokoknya nanti disimak baik-baik ya, jangan di skip-skip ya, supaya teman-teman nanti bener-bener paham ya. Ini mungkin salah satu salah dari teman-teman ya, karena sering di skip mungkin ya, jadi belum paham betul cara membuatnya. Oke, untuk teman-teman yang sudah bisa ya boleh ya di skip ya, tapi kalau mau menyimak boleh-boleh saja, silakan teman-teman. Oke, tapi sebelumnya seperti biasa saya ingat kepada teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga diaktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Oke teman-teman, sekarang saya kenalkan terlebih dahulu ya bahan-bahannya, silahkan disimak baik-baik atau dicatat juga boleh ya. Yang pertama ini ada mesh teman-teman, ini bahan utama membuat sabun ya. Ini mesh, ini bentuknya flex seperti ini ya. Ini saya pakai 1 kilo teman-teman ya. Ini bentuknya flex seperti lilin, di iris-iris kecil-kecil itu teman-teman ya. Ini harganya berapa saya lupa ya tuh harganya, karena harganya itu beda-beda, tiap daerah beda teman-teman. Oke, selanjutnya kita pakai teks sabun ya. Jadi teks sabun ini saya memakai 200 gram teman-teman ya. Jadi fungsi dari teks sabun itu nanti untuk supaya tidak terjadi ada endapan teman-teman. Terus yang selanjutnya ada garam krosok teman-teman. Jadi garam krosok ini saya pakai 800 gram ya. Itu fungsinya sebagai bahan pengental. Oke, selanjutnya kita pakein dulu teman-teman. Kita ambil ini ada citrun. Ini atau citrit acid ya. Jadi citrit acid ini saya pakai 100 gram ya. Fungsinya untuk menambah daya bersih ya dari sabunnya. Terus selanjutnya ada EDTA 4NA teman-teman. Jadi fungsinya sebagai bahan pengawet ya. Jadi supaya sabunnya kita buat itu tahan lama. Jadi kita pakai 20 gram. Terus yang ini ada foam booster ya. Di foam booster ini nanti kita pakai 200 gram ya, atau 200 ml teman-teman, karena air 200 ml ya. Terus selanjutnya ini ada atin soft ya. Jadi atin soft ini bahan tambahan ya, ini sebagai bahan pembusa atau penambah busa. Kita nanti memakai sekitar 300 milinan teman-teman. Oke, selanjutnya ini ada alkalit ya. Jadi alkalit ini fungsinya untuk bahan pencerah warna ya. Jadi atau untuk oksinya ya, bahan pencerah warna. Nanti kita pakai 1 liter. Oke, selanjutnya ini masih ada 2 bahan lagi ya. Yang ini namanya bibit parfum ya. Ini kebetulan saya pakai parfum aroma bubble gum ya, atau permen karet ya. Ini 50 ml teman-teman. Jadi teman-teman bisa ditambahkan 100 ml ya kalau mau wanginya lebih awet lagi. Terus yang terakhir ada pewarna, ini tambahan ya, supaya nanti sabunnya itu lebih cantik lagi warnanya ya, supaya ada warnanya kita pakai pewarna. Ini nanti kita pakai secukupnya ya, pewarna makanan. Oke, sekarang kita langsung saja ke cara membuatnya.
Oke teman-teman, yang pertama kita siapkan air ya, ini dalam ember, ini sekitar 5 literan teman-teman. Ini air panas ya, diingat air panas atau air mendidih ya. Terus kita masukkan mesnya, bahan utamanya tuh mes ya, kita masukkan mes. Jadi kita larutkan dulu bahan mesnya ini teman-teman ya, karena mes ini kan masih padat, jadi harus kita larutkan terlebih dahulu. Jadi ini teman-teman diingat-ingat ya, ini harus digarisbawahi. Untuk melarutkan mes ini harus menggunakan air panas, benar-benar panas atau benar-benar mendidih ya. Jadi supaya nanti bisa larut teman-teman ya, karena ini susah sekali larutnya kalau menggunakan air yang tidak panas teman-teman. Oke ya, ini saya pakai 1 kilo ya, 1 kilo mes kita larutkan terlebih dahulu sampai benar-benar cair ya, sampai benar-benar cair. Setelah itu baru nanti kita diamkan atau kita dinginkan ya. Oke, setelah didiamkan baru kita ke proses selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, setelah tadi kita diamkan bahan mesnya, sekarang kita ke proses selanjutnya. Kita siapkan lagi wadah yang lebih besar lagi teman-teman. Terus kita masukkan garam krosoknya. Jadi garam krosok ini ya tadi sudah saya jelaskan fungsinya sebagai bahan pengental teman-teman. Oke, bahan pengental itu sebenarnya bukan cuma garam ya, ada sodium sulfat itu juga bisa dipakai sebagai bahan pengental. Terus kita juga bisa pakai NaCl, itu lebih bagus lagi ya untuk bahan pengental. Tetapi saya lebih memilih garam krosok ya, karena harganya lebih murah atau lebih terjangkau. Oke, selanjutnya kita masukkan citrunnya teman-teman ya, citrun atau citrit acid ya, kita masukkan citrunnya. Terus kita masukkan juga EDTA 4NA teman-teman. Ini yang bubuk-bubuk boleh kita campurkan di sini teman-teman. Oke ya, jadi di proses ini harus diperhatikan teman-teman ya. Kita aduk dulu, kita campurkan ya sebentar, kita campurkan sebentar supaya homogen ya, supaya rata ya. Nanti baru kita tambahkan lagi texaponnya teman-teman. Oke, setelah dikira sudah rata semua baru kita tambahkan texaponnya teman-teman. Jadi texapon ini kita campurkan supaya nanti mudah larut dalam airnya teman-teman. Kalau cuman texapon murni diaduk dengan air itu sangat susah sekali ya nyampurnya atau larutnya sangat susah. Jadi kita campurkan ke garam ini teman-teman, terus diaduk supaya nanti texaponnya gampang larutnya. Jadi seperti itu ya. Dan fungsinya dari texapon ini supaya tidak terjadi ada endapan ya, karena banyak sekali teman-teman yang mengalami ada endapan ya setelah jadi, setelah didiamkan itu akan ada endapan di bawahnya. Jadi saya pakai texapon ya supaya tidak ada endapan. Oke, sekarang kita aduk-aduk teman-teman sampai rata ya. Jadi sampai texaponnya tercampur rata dengan ini ya, garamnya ini ya. Jadi kita ratakan semua ya, dipastikan texaponnya rata, tercampur rata supaya nanti mudah larutnya ya dengan air. Jadi kita ratakan texaponnya teman-teman. Oke, setelah rata ya baru kita tambahkan air teman-teman ya. Di sini harus diingat teman-teman, ini yang sering salah ya pada teman-teman yang pemula atau yang baru membuat ya. Itu untuk proses ini itu harus sedikit dulu teman-teman ya. Jadi harus sedikit dulu dalam penambahan air, jangan langsung banyak ya. Jadi kita harus bersabar dalam proses ini sedikit dulu ya. Ini fungsinya untuk apa? Jadi fungsinya untuk melarutkan dari texapon itu teman-teman ya. Jadi kalau langsung banyak nanti takutnya texaponnya tidak bisa larut langsung, tidak rata teman-teman. Makanya harus sedikit dulu diaduk sampai texaponnya larut ya, sampai rata, baru kita tambahkan sedikit lagi terus diaduk lagi. Jadi seperti itu, jangan langsung banyak ya, nanti malah tidak jadi, texaponnya tidak tercampur rata, nanti hasilnya malah jelek teman-teman, atau ada gumpalan-gumpalan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi sekali lagi ya diingat, harus sedikit demi sedikit dulu teman-teman. Baru nanti kalau sudah sampai 2 liter ya, airnya 2 liter, boleh ditambahkan agak banyak ya. Semua mau ditambahkan 1 liter, terus diaduk sampai rata, terus ditambahkan lagi 1 liter, terus diaduk lagi sampai rata, itu boleh ya.
Oke, nanti sampai 10 liter ya, sampai air total 10 liter ya, baru berhenti dulu. Terus kita ke proses selanjutnya. Oke teman-teman, ini sudah 10 liter. Sekarang kita tambahkan larutan mash tadi ya, yang pertama kita proses ya. Jadi larutan mash kita campurkan ke sini teman-teman. Jadi total air menjadi 15 liter ya, karena tadi mashnya 5 liter, terus air dari garam ini totalnya 10 liter, jadi dijumlah menjadi 15 liter. Oke, setelah itu baru diaduk dan hasilnya pasti akan mengental seperti ini teman-teman. Ini bisa dilihat, ini sangat kental sekali ya. Oke, jadi diaduk dulu sampai rata di sini ya. Diaduk sampai rata. Nanti setelah rata baru kita tambahkan air lagi ya. Jadi penambahan air di proses ini boleh langsung banyak ya, selama 2 liter. Kita tambahkan 2 liter, terus diaduk lagi, terus tambahkan lagi 2 liter boleh ya. Nanti sampai total airnya 20 liter. Oke teman-teman, setelah di 20 liter ini ya, kita berhenti dulu untuk menambahkan air. Jadi kita tambahkan dulu bahan-bahan yang lainnya. Oke, sekarang kita tambahkan dulu foam booster teman-teman. Jadi ini foam booster ini kebetulan saya beli ya, karena saya belum sempat membuat lagi ya, jadi bahannya belum ada, saya beli. Ini sangat kental sekali teman-teman. Ini saya juga belum tahu ini pH-nya berapa ya, ini karena kental sekali ya. Nanti pokoknya di hasil akhirnya setelah jadi sabun harus cek pH-nya ya, diusahakan di pH netral. Oke, jadi diaduk sampai rata teman-teman ya. Jadi sampai rata foam boosternya. Jadi fungsi foam booster itu untuk memecah gelembung-gelembung besar menjadi gelembung yang lebih kecil lagi, dan juga sebagai bahan pembusa teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita tambahkan atin soft ya. Jadi atin soft ini saya pakai agak banyak teman-teman, ini sekitaran 300 ml teman-teman, supaya busanya lebih mantap lagi ya. Jadi kita pakai 300 ml. Ini teman-teman kalau mau pakai 200 ml juga boleh ya. Kalau seumpama tidak mau pakai atin soft juga boleh ya, tapi busanya kurang banyak ya. Makanya saya tambahkan atin soft supaya busanya tuh lebih banyak lagi. Oke, kita aduk sampai rata. Terus selanjutnya kita tambahkan alkalit ya. Jadi alkalit ini sebagai bahan pencerah warna. Oke, saya pakai 1 liter. Jadi teman-teman kalau ada yang bertanya, Bang, batasannya berapa pemakaian alkalit untuk membuat sabun? Ya, jadi maksimal kita pakai 1 liter teman-teman, jangan lebih ya, supaya nanti aman diserat kain. Kalau berlebihan nanti akan rawan ya, serat kainnya akan mudah rusak nanti. Oke, kita pakai 1 liter, kita aduk sampai rata. Terus selanjutnya kita tambahkan bibit parfum ya. Jadi bibit parfum ini untuk aroma wanginya ya, saya kebetulan memakai bubble gum atau permen karet. Teman-teman bisa pilih yang lain ya, sesuai selera. Untuk takarannya kita pakai 50 ml teman-teman.
Jadi kalau mau pakai yang 100 ml juga boleh ya. Tapi saya ini kebetulan 50 ml, jadi saya pakai 50 ml. Oke, kita aduk lagi sampai rata. Oke, setelah kita masukkan bahan yang lain semuanya ya, karena ini masih terlihat kental, jadi kita tambahkan air sedikit demi sedikit teman-teman ya. Jadi di sini tidak ada takaran untuk penambahan air yang selanjutnya ya, harus sedikit demi sedikit karena ini rawan keenceran teman-teman. Jadi diingat ya, di proses ini harus hati-hati, jangan sampai keenceran. Karena banyak teman-teman yang terlalu terburu-buru ya, penambahan airnya banyak terus, nanti terlanjur keenceran, jadi akan susah sekali untuk dikentalkan lagi. Makanya harus sedikit demi sedikit teman-teman, sampai kekentalan yang kita inginkan pas ya. Jadi kekentalannya tuh pas sampai yang kita inginkan, baru berhenti. Oke ya, jadi harus sedikit demi sedikit dulu. Oke, setelah dirasa kentalnya sudah pas, baru kita tambahkan pewarna. Jadi pewarna ini kita pakai secukupnya ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya, nanti warnanya terlalu tua. Tapi kalau teman-teman mau yang warna tua sih tidak masalah ya, bebas, terserah ya, tidak ada takaran sebenarnya. Tetapi kalau saya ini lebih suka agak muda teman-teman, karena sabun cair ya itu warnanya tidak terlalu tua, beda dengan sabun cuci piring ya, warnanya bagus yang tua teman-teman kalau sabun cuci piring ya. Tetapi kalau sabun cair cukup yang muda saja, yang penting ada warnanya. Oke ya, jadi pewarna yang saya sarankan atau yang saya rekomendasikan itu pewarna makanan ya, diingat pewarna makanan. Jadi kita pakai secukupnya. Oke, setelah itu baru kita diamkan semalaman supaya nanti busanya hilang ya, dan juga warnanya menjadi bening. Oke teman-teman, jadi cara pembuatan itu sangat mudah sebenarnya kalau teman-teman benar-benar menyimak ya dan memperhatikan atau tidak di skip, itu teman-teman pasti bisa mempraktekkan dan pasti bisa teman tidak gagal ya. Karena kalau teman-teman yang gagal itu biasanya di skip ya cara menontonnya, jadi tidak sampai selesai malah langsung praktek ya. Jadi ada informasi atau cara yang ketinggalan mungkin ya. Jadi makanya bisa gagal. Jadi kalau teman-teman menyimaknya dari awal sampai akhir itu disimak terus dipraktekkan, dipahami, dipraktekkan, itu pasti bisa teman-teman, tidak gagal ya. Oke ya, mungkin cukup ya video kali ini cara membuat sabun cair. Jadi teman-teman yang belum bisa, ini bisa langsung dipraktekkan teman-teman, insya Allah pasti bisa. Terus untuk pembelian bahan-bahannya ya, jadi untuk pembelian bahan-bahannya selama di daerah teman-teman ada toko kimia itu bisa ya dibeli di toko kimia terdekat. Tetapi kalau tidak ada ya, teman-teman bisa beli di online ya, nanti saya taruh link pembeliannya di deskripsi. Teman-teman tinggal klik, nanti di situ teman-teman akan diarahkan pada Shopee ya. Jadi teman-teman tinggal pilih bahan-bahannya apa saja, tinggal dipilih terus dibeli, terus teman-teman dipraktekkan, insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih ya sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, insya Allah saya jawab menggunakan video supaya lebih jelas lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.